Bersama ayah, Beni berkunjung ke kebun cengkeh milik Pak Rudi. Kebun cengkeh Pak Rudi sangat luas. Pohon cengkehnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar pohon cengkeh di kebun itu sudah memasuki masa panen. Tahukah kamu hubungan antara cengkih dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Cengkih memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkih digunakan dalam bentuk bunga, utuh, atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan untuk bahasa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Indonesia, Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Ayo kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-18, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Adanya keinginan mencari kekayaan atau disebutnya goal. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-18 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka semangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Selanjutnya adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka itu dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Apa, Neng? Sudah? Sok, lanjutkan. Yang selanjutnya adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa
apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Perkembangan ilmu dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Lanjutnya, ditemukan kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjajah tidak lagi tergantung pada kebiasaan alam untuk menentukan arah. Biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan mereka tidak dapat menelusuri pelayarannya. Dengan kompas mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan baik siang maupun malam. Lanjut ke sini ke soalnya, kerjakan. Kedatangan bangsa barat. Siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Ada di situ jawabannya. Yang bisa menjawab jadi silakan. Lanjut ke ulasan teks.